Pertama-tama saya ajak kalian melihat petunjuk soal yang ada di bawah yang terdiri dari kode pelanggan. Pertama kita ke kotak kirim dulu. Kotak kirim, ini petunjuknya mana sih? Yang ini kan? Udah dapat tuh langsung petunjuknya. Dia bersumber dari 3 karakter kedua. Ya, ketiga dan keempat. Berarti yang mana? Yang 4, 1, 2. Jadi yang ini nanti kita gunakan. Oke. Terus acuan lainnya gimana, Pak? Bagaimana caranya kita bisa tahu kotak kirimnya apa sementara yang menjadi kodenya tuh angka kayak gini? Angka kayak gini maksudnya gimana? Saya kasih clue. Biasanya ini adalah acuan. Dan nanti kita diminta mencocokkan dengan tabel bantu yang ada di sebelah. Jadi kalian langkah berikutnya adalah lakukan pengecekan terhadap sheet tabel bantu di sebelah. Diklik aja. Biasanya akan ketahuan di situ mana kode yang tertera di dalam soal tadi. Yang mana tadi 412 ya? Nih. Langsung kelihatan kan? Ini 412 nih. Sama kan? Ya, begitupun dengan kode yang lain kayak misalnya kode 105, 105, 201, 335 dan seterusnya ini. Itu kan sama ya dengan letak tengah tadi yang kita mau ambil sesuai dengan petunjuk soalnya. Benar ya? Ini 412, 105, 201, 335 dan seterusnya. Ya kan? Oh, berarti nanti acuannya dari sini, Pak ya? Iya, betul. Ini nanti yang kita mau samakan acuannya dengan di soal biar kita bisa dapetin kotak kirimnya. Biar nanti nggak capek kita bolak-balik sheet ya. Karena ini kan beda sheet antara soal dengan tabel bantu. Kita kasih nama aja dulu. Caranya gimana? Ya udah kita blok aja. Tergantung nanti kita pakai rumus apa. Jadi kalian boleh pilih mau ngeblok mulai dari kode tipe sampai kode kirimnya saja boleh. Mau ngeblok isinya saja begini boleh. Bahkan mau ngeblok keseluruhan tabel juga gak ada masalah. Ya. Blok, klik kanan, divide name, kita kasih nama kotak. Enter. Nah, sudah ke nama tuh sekarang kita menuju ke tabel soalnya. Oke, perhatikan ya. Tadi ada yang request pakai rumus VLOOKUP, boleh. VLOOKUP. Kemudian yang berikutnya kita lanjut dengan rumus MIT. Kenapa? Pasti ada yang nanya nih. Kenapa pakai rumus MIT, Pak? Karena tadi kita mau mengambil karakter 412 kan. Jadi sebelum kita memulai menggunakan rumus VLOOKUP tadi, kita sudah mengekstrak atau kita sudah menentukan acuan kode 412 sebagai referensinya. Nah, 412 letaknya di tengah. Kita ambil teksnya. Kemudian 412 itu ada pada hitungan keberapa? Mulai dari T sampai ke 4 itu hitungan ke 2. Koma. 6 chars. Ada berapa karakterkah? 4, 1, 2. Jadi angka 4, angka 1, dan angka 2 itu ada berapa angka tuh? Ada berapa karakter? 3 ya. Oke. Bukan 4 kakak. Jadi begini, saya coba luluskan dulu. Karena sepertinya ada banyak yang keliru di bagian star 6. Star 6 itu 2, maksudnya adalah kita menghitung dari awal kode lengkap sampai ke karakter pertama. Jadi bukan sampai ke ujung. Ya, saya ulangi. Yang dihitung sebagai star 6 itu adalah dari awal kode sampai ke awal karakter yang mau kita ambil. Karakter yang mau kita ambil kan 412. Jangan hitung sampai 2. Jangan hitung T, 4, 1, 2. Oh, hitungan keempat. Bukan. Tetapi cukup sampai di angka 4 ini aja. Kenapa? Karena angka 4 inilah yang menjadi karakter pertama dari kode yang mau kita ambil. Jadi dia letaknya itu ada pada hitungan kedua. Kalau yang 3 saya rasa aman ya. Karena dia terdiri dari 3 karakter kan tadi ya. Oke. Lanjut dengan koma. Table array. Tadi namanya apa? Kita udah kasih nama. Kota. Oke. Koma. Ada pada kolom keberapakah kota kirim dari tabel bantu yang ada di sebelah tadi? 2. 0 untuk false ya. Enter. Lalu kita duplikasi ke bawah. Nah, perhatikan. Ini jawabannya NA. Padahal rumusnya sudah benar. Udah sama tuh. Apa sih Pak yang bikin beda? Nah, kalian juga mesti memperhatikan bagian dari acuannya. Coba lihat.
Di sini acuannya angka ya, 105, 201, 335, 412, 503. Dan dia formatnya value. Berbeda dengan di sini, formatnya bukan value. Kenapa? Karena dia tergabung dengan huruf dan angka. Makanya dia udah berubah statusnya menjadi teks. Nah, gimana Pak biar sama? Tambahin rumus value. Lalu kita tutup kurungnya di sini ya. Jangan sampai salah penempatan tutup kurung karena kita pengen mengonversi teksnya tadi dari mid-nya. Jadi kita taruh di sini ya, tutup kurungnya. Enter, duplikasi ke bawah, double klik aja. Maka nanti dia bakal berubah. Ya, jadi kalau ketemu dengan 412 menjadi Jakarta Utara. Benar ya? Betul. Kalau ketemu dengan 105 Jakarta Pusat. Betul. Kalau ketemu dengan 201 Jakarta Barat. Betul. Kalau ketemu dengan 335 Jakarta Timur. Betul. Untuk rumus yang kedua, saya bakal kasih nama dulu di tabel sebelah. Tujuannya adalah biar nggak bolak-balik ngebaca tabel bantu di sheet yang berbeda. Saya akan gunakan rumus XLOOKUP. Kalau tadi kan kita pakai VLOOKUP ya, rumus sejuta umat. Nah, sekarang kita pakai rumus XLOOKUP. Jadi nanti tinggal kalian pilih aja mana yang lebih simple menurut kalian. Nah, pertama saya nanti akan menggunakan lookup value-nya itu adalah kode tipe di sebelah. Jadi saya blok dulu lookup value-nya seperti ini, kemudian saya klik kanan, pilih divine name, dan saya kasih nama. Namanya apa ya? Tipe aja kali ya. Oh ya, tipe aja yang singkat-singkat aja ya. Tipe. Ingat, kalau saya ketik tipe pada rumus XLOOKUP nanti itu sama dengan saya ngeblok isi dari kolom kode tipe di sebelah ya. Enter. 1, sudah. Kemudian yang kedua, saya juga nanti butuh referensi data lain yang berisi kotak kirim karena ini yang mau kita tampilkan sebagai jawaban nanti kan. Jadi kalau misalnya kode tipenya apa, kotak kirimnya apa gitu ya. Kita blok, lalu kita klik kanan, divine name lagi, kasih nama tadi kota sudah ya. Berarti kita nggak bisa kasih nama kota. Apa bagus ini? Kirim. Kirim aja. Kirim. Oke? Jadi ingat, kalau nanti kita menggunakan nama kirim, maka itu sama dengan kita ngeblok kolom kotak kirim di sebelah. Paham ya? Oke. Lanjut. Yang berikutnya. Ini saya close. Kita lanjut yang berikutnya ke rumus ya, karena datanya sudah kita dapat semuanya. Mulai dari lookup value-nya dan juga lookup array-nya. Oke, sekarang kita ke sebelah, ke rumusnya. Perhatikan ya. Kita masih akan menggunakan mid sebagai referensi pengambilan kode tengahnya kayak tadi. Koma, berapa tadi ya? Hitungan kedua ya. Hitungan kedua sebanyak 3 karakter. Dan, nah di bagian sini bedanya. Kalau di VLOOKUP tadi, kita ngebaca dalam bentuk table array. Nah, kalau di XLOOKUP namanya lookup array. Kita cukup ngeblok aja yang menjadi pendamping lookup value-nya. Kalau kita menentukan lookup value-nya itu adalah kode, maka lookup array-nya juga kode. Tadi namanya apa? Tipe ya? Kode tipe kan? Nah, tadi kita kasih nama tipe, jadi kita aktifkan tipenya. Kemudian yang terakhir ada return array. Apa return array? Jawabannya. Dalam hal ini adalah kotak kirimnya. Tadi kita kasih nama kirim kan? Udah, ketik kirim aja, lalu enter. Nah, ini juga NA. Kenapa? Karena statusnya tadi dia value. Sama kayak tadi. Kalau di VLOOKUP kita pakai VLOOKUP value mid, maka di sini juga begitu ya. Kita tambahkan aja di sini dengan rumus value-nya. Lalu kita tutup kurung di tempat yang sama. Maka dia bakal muncul jawabannya, ya. Mirip-mirip tetapi beda. Mirip-mirip tetapi beda antara rumus VLOOKUP dengan XLOOKUP. Nanti akan terasa sangat berbeda apabila jumlah yang menjadi referensinya itu lebih dari 1. XLOOKUP itu sangat fleksibel. Kenapa? Karena dia mengabaikan format dari tabelnya. Apakah dia horizontal ataupun vertikal itu not problem. Pembahasan berikutnya adalah jenis sayuran. Mana nih petunjuknya? Jenis sayuran. Oh ini 2 karakter kelima dan ke-6 untuk menentukan jenis sayuran. Mana tuh 2 karakter kelima dan ke-6? Yang BR. Ya. Karakter kelima kan yang B ya. Coba kita hitung.
T ini 1 ya, 2, 3, 4, 5. Karakter kelima dan keenam kan berarti BR. Ya, di bawah sini KK, SW, KK, dan seterusnya. Right ya, betul. Tampilkan. Right, lalu klik teksnya, berapa karakter? B dan R, 2. Ya kan? Tuh muncul BR kan? Tuh. Sama ya? Sama. Jadi pokoknya dia ngambil 2 karakter sebelah kanan saja. Tetapi bukan ini yang mau diminta oleh soal untuk ditampilkan, melainkan yang ada di sini. Tabel sebelah, coba lihat. Di tabel jenis sayuran, kalau dia BR itu brokoli. Kalau dia SW itu sawi. Kalau dia KK, kembang kol. Itu yang mau kita tampilkan jawabannya. Jenis sayuran kan? Nah, tinggal kita baca tabel sebelahnya. Pakai rumus apa? VLOOKUP boleh. Nah, biar nggak capek bolak-balik, kita kasih nama aja ya. Di sini ya, saya blok. Klik kanan. Define name. Mau kasih nama apa? Jenis. Oke, ingat ya, namanya adalah jenis. Sekarang tinggal kita sambungkan dengan rumus VLOOKUP seperti biasa. Lalu ke ujung kanan, koma. Table array-nya tadi namanya jenis. Tinggal panggil jenis. Muncul deh jenis. Ya kan? Gak usah pakai F4 lagi. Koma, ada pada kolom keberapakah jenis sayuran? 2, 0 ya untuk false-nya. Enter, lalu kita duplikasi ke bawah. Double klik. Udah. Jadi kalau dia BR, brokoli. Kalau dia KK, kembang kol. Kalau dia SW, sawi, dan seterusnya. Bisa ya guys ya? Sekarang adalah cara pembayaran. Coba perhatikan. Di soal, cara pembayaran itu masuk dalam satu karakter pertama. Yang mana? T dan C. Ya kan? Paham ya maksudnya ya? Jadi gimana Pak? Ya udah, tinggal kita konversi aja. T-nya tadi apa, kemudian C-nya itu apa. Ada petunjuk lain nggak? Coba kita baca dulu ya. Nggak ada. Berarti di sini kita bisa menganalogikan T itu sebagai apa biasanya? Kalau T itu singkatannya apa? Tunai ya. Kemudian C itu kredit. Ya, boleh ya. If, boleh. If ya, boleh. Kemudian kita ambil karakter sebelah kirinya yaitu left. Ambil teksnya, kemudian balas kurung, apa tuh? T. Maka tunai. Karena cuma ada 2 kode yang tertuang dalam kode pelanggan, T dan C doang, maka boleh dong selain dari tunai itu kita masukkan credit. Boleh nggak? Boleh. Karena cuma 2. Jadi selain T ya udah pasti dia bakal baca C kan? Iya. Dan selain tunai ya udah pasti dia bakal baca credit. Credit. Harusnya kodenya K ya. Masa bahasa Indonesia lalu bahasa Inggris sih. Sekarang kita menuju ke rumus kedua. Nah, ini nggak jauh beda dengan rumus pertama. Hanya saja ini perbedaan version aja. Version Office. Ada namanya rumus switch. Kalian ambil expressionnya itu adalah satu karakter sebelah kiri sama kayak tadi kita ambil. Lalu kita kasih keterangan. Nah, keterangannya ini sekarang beda. Bukan lagi pakai sama dengan ya. Kalau di if kan pakai sama dengan, tanda petik, T gitu kan. Nah, kalau di switch itu kita harus pakai separator rumus. Koma atau titik koma. Lalu masukkan di sini tunai. Sama. Komposisinya sama. Nggak ada beda. Selain itu credit. Ya. Nanti dia bakal muncul jawabannya. Cuman berbeda di penerapan rumus sama penggunaan separator rumusnya. Atau penghubung antara extracting data dengan keterangan yang pengen kita tampilkan. Kita lanjut lagi ke kolom berikutnya, harga per kilogram. Ada nggak sih di petunjuk soalnya? Harga per kilogram? Nggak ada. Coba tabel bantu ada nggak sih? Tabel bantu. Oh ada. Ini. Tabel tipe dan harga sayuran per kilogram. Benar kan? Nah, jadi nanti kita bakal mengklasifikasi dari 3 kolom masing-masing. Ada brokoli, ada sawi, ada kembang kol. Ini adalah harga per kilogram masing-masingnya. Ya. Terus kita kasih nama dulu biar nanti nggak terlalu capek bolak-balik sheetnya. Boleh ya? Kita pertama-tama kasih nama dulu untuk area nama sayurannya.
Yang pertama adalah brokoli, sawi, dan kembang kol. Ya, kita klik kanan. Sekali lagi saya ulangi bloknya ya. Blok nama sayurannya aja mulai dari brokoli sampai ke kembang kol, 3 sel saja. Kemudian klik kanan, pilih divine name, kasih nama di sini apa bagus ya? Yang belum tadi namanya apa ya? Sayur belum ya? Sayur belum kan? Kasih nama sayur. Tujuannya apa? Biar nanti ketika kita mau mengeblok sel nama-nama sayurannya, kita nggak usah lagi ke sebelah. Cukup panggil aja pakai kata sayur. Oke, satu. Yang kedua, kita kasih nama lagi ya. Yang kedua, kita kasih nama lagi untuk referensi harganya. Harga dari masing-masing sayurannya. Blok ya, mulai dari brokoli sampai dengan kembang kol. Kemudian klik kanan, divine name juga, kasih nama apa bagus? Harga. Oke, harga. Ingat ya, sudah ada 2 namanya. Pertama namanya adalah sayur, yang kedua ini namanya harga. Tandai, screenshot kalau perlu, biar nggak lupa. Next, kita lanjut lagi, kerjakan soalnya di sebelah ya, karena kita sudah punya referensi namanya. Mulai dari referensi horizontal tadi yang memuat informasi nama sayurannya, dan referensi vertikal tadi yang memuat informasi harga sayurannya. Sekarang kita coba masukin rumusnya. Saya mau pakai rumus XLOOKUP. Oke, biar gampang. Terus kita ambil acuannya adalah kotak kirim, kemudian koma. Lookup array-nya itu adalah yang bergandengan dengan lookup value-nya. Kalau kita menentukan lookup value-nya itu adalah kotak kirim, maka untuk lookup array-nya juga harus kotak kirim. Tadi di awal kita udah kasih nama kolom kotak kirim ya. Namanya apa? Ada yang ingat nggak? Apakah ada yang ingat namanya? Kota. Yang satu kolom kota itu di tabel. Tadi kita udah kasih nama di awal. Yang ikut dari awal pasti tahu namanya. Kota. Oke. Lanjut dengan return array itu jawabannya. Harga per kilogramnya. Tapi kita nggak bisa langsung munculin harga per kilogramnya. Kenapa? Karena referensinya bukan hanya kota kirim, tetapi ada juga nama sayurannya kan. Kayak brokoli, kembang kol, gitu kan. Sawi. Nah itu tadi. Kita mesti menambahkan satu referensi lagi, yaitu XLOOKUP. Apa acuan keduanya? Jenis sayuran. Paham? Kita klik jenis sayurannya. Ya, karena tadi yang kita blok yang namanya brokoli, sawi, sama kembang kol itu ada penamaannya sayur kan? Nah, jadi kita klik acuannya dulu. Habis kita klik acuannya, masukkan lookup array-nya namanya adalah sayur. Paham? Jadi antara acuan pertama dengan acuan kedua itu susunan rumusnya sama. Jadi kita menentukan pertama dulu lookup value atau acuannya, lalu sambungkan dengan lookup array-nya. Yang kedua juga begitu, acuan keduanya dengan lookup array-nya. Nyambung. Nah, setelah kita berhasil menghubungkan 2 acuan, barulah kita bisa menentukan return array-nya atau jawaban yang pengen kita cari. Apa? Harga per kilogramnya. Tadi kan kita udah kasih nama harga kan? Masukkan harga saja. Oke? Habis itu enter aja nggak apa-apa. Nah, ini bakal muncul value. Kenapa? Coba kita cek di sini. Kota tadi itu apakah sudah sama tuh acuannya ya? Bentar ya, kita coba cek. Kota. Ah, di sini. Ternyata penamaannya keliru. Coba lihat. Tadi kan kita pakai nama kota untuk membaca acuan lookup array-nya. Tetapi tadi pembuatan namanya tadi salah. Kita salah mengambil atau menentukan nama untuk lookup array di kotanya tadi. Yang di blok itu mulai dari kode tipe kan sampai kota. Harusnya yang kota kirim saja. Tadi ada kalau nggak salah. Tapi namanya saya lupa. Namanya kirim kayaknya ya. Nah, harusnya kita pakai kirim bukan kota. Paham maksudnya? Jadi kenapa tadi salah? Karena tadi kita pakainya tabel yang lain. Harusnya kita pakai tabel yang kota kirim ini yang warna hijau ini melingkar nih. Ya, tinggal diganti aja di sebelah tadi menjadi kirim. Coba ya. Kita ganti menjadi kirim. Dari kota ini kita ganti jadi kirim. Lalu enter. Maka dia bakal muncul jawabannya. Ya, jadi nggak usah panik. Tinggal analisa aja.
Jakarta Utara brokoli 10.500. Jakarta Utara brokoli 10.500, betul. Yang kedua, Jakarta Pusat kembang kol 9.500. Jakarta Pusat kembang kol 9.500, betul. Yang ketiga, Jakarta Barat sawi 5.500. Jakarta Barat sawi 5.500, betul. Next, Jakarta Timur sawi 6.500. Jakarta Timur sawi 6.500, betul. Lagi, Jakarta Timur kembang kol 9.400, betul. Ya. Kemudian apa lagi? Jakarta Selatan sawi 8.500. Jakarta Selatan sawi 8.500. Satu lagi biar aman. Jakarta Pusat brokoli 12.000. Jakarta Pusat brokoli 12.000. Betul ya? Kita lanjut lagi ya ke kolom berikutnya, yaitu biaya ekspedisi. Petunjuknya udah tercantum, jadi kita tinggal ikuti aja sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kolom biaya ekspedisi diisi dengan ketentuan, Jakarta Pusat dikenakan biaya 42.000. Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dikenakan biaya 37.000. Jakarta Utara dan Jakarta Timur dikenakan biaya 32.000. Kira-kira pakai rumus apa ini? Sama dengan if. Kemudian acuannya kota kirim ya. Jika kota kirimnya pertama apa ini? Jakarta Pusat. Oke, berarti kita kasih keterangan jika kota kirimnya sama dengan tanda petik Jakarta atau Jakarta ya guys ya sebutannya. Jika kota kirimnya adalah Jakarta Pusat, dikenakan biaya 42.000, maka 42.000. Oke, satu. Yang kedua, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dikenakan biaya 37.000. If and jika itu sama dengan apa tadi? Kedua, Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Oke, balas kurung. Maka dia dapatnya 37.000 ya. Kemudian yang terakhir, Jakarta Utara dan Jakarta Timur dikenakan biaya 32.000. Ada nggak selain dari Jakarta Timur dan Jakarta Utara? Selain itu yang belum kita logikakan. Kayaknya sudah semua ya. Jakarta Pusat sudah, Jakarta Selatan sudah, kemudian Timur dan Utara. Nggak ada lagi kan? Selain itu ya. Kena semua kan? Oh, berarti boleh. Selain itu 32.000. Ya enggak? Lalu kita duplikasi ke bawah. Double klik. Nah, dia bakal muncul. Sekarang kita coba cek. Benar nggak? Sesuai kak? Dengan ketentuannya. Kalau dia Jakarta Utara 32.000, benar? Jakarta Utara betul ya, 32.000. Kemudian Jakarta Pusat 42.000. Oke, betul. Terus Jakarta Barat 32.000. Jakarta Barat. Ah, ini yang saya maksud nih. Kenapa bisa dia masuk di 32.000 ya? Apakah ada yang salah di sini? If and Jakarta Selatan dan Jakarta Barat itu 37.000, ya kan? Selain itu 32.000. Berarti kita nggak bisa tuh. Langsung selain itu 32.000 harus kita masukkan kembali if and agar tidak bias ya antara yang tadi tuh. If and Jakarta Utara, Jakarta, hati-hati dalam penulisan ya guys ya. Kalau salah penulisan biasanya mengganggu juga tuh jawabannya. Dan Jakarta Timur, maka dia dapatnya 32.000. Kita coba tes apakah masih sama errornya atau sudah aman. Tes ya. Kalau nggak pakai N berarti panjang ya. Boleh sih, kita coba dulu ya. Nggak pakai N. Jadi nanti akan ada pengulangan banyak kali nih. Cuman kalau jawabannya benar bolehlah. Kita coba aja ya. Jika ininya Jakarta Selatan berarti ini saya langsung 37.000 ya. 37.000. Oke. Kemudian ini saya ulangi lagi. Tambah lagi di bawahnya. Jika yang kedua adalah Jakarta Barat.
maka dia 37.000. Kemudian yang ini kita hapus dulu Jakarta Timurnya. Di sini kita coba sambung lagi satu ya. Ini N-nya saya hapus, nggak usah pakai N tadi katanya. Kemudian pusat sudah, kemudian selatan sudah, barat sudah, kemudian di sini timur dulu berarti ya, timur biar berurutan, timur. Dan yang terakhir adalah kok timur? Udah benar tadi utara ya. sorry. Utara. Selain itu berarti boleh timur ya terakhir ya, 32.000 juga. Ah, ini bias nih kalau begini nih. Ini kayaknya bias ya. Tapi berarti kita harus ulangi lagi karena dia beda kota, Jakarta Utara dengan Jakarta Timur. Harus diulangi lagi. Sini kita ganti menjadi Jakarta Timur. Timur. Oke. Dia dapatnya 32.000. Oke. Kita enter. Lalu kita duplikasi ke bawah dulu ya. Jakarta Utara 32.000 betul ya? Oke, betul. Jakarta Pusat 42.000. Betul. Jakarta Barat 37.000. Betul. Jakarta Timur 32.000. Betul. Jakarta Selatan 37. Betul. Jakarta Pusat 42.000. Yeay, betul. Pakai ifs bisa, Pak? Bisa. Bisa pakai ifs di sini. Misalnya kita kepengen nanti mengurangi if-nya biar nggak terlalu panjang, itu boleh pakai ifs ya. Misalnya di sini. Atau saya masukkan di sini aja ya, ifs, kemudian berarti tinggal kita hapus aja if-nya. Ini juga begitu, dihapus aja if-nya. Ini juga ya, kita hapus if-nya. Nanti di ujung juga begitu, kita hapus if-nya. Nah, nanti dia jadinya begini. Satu kali tutup kurung aja. Kita enter, lalu duplikasi ke bawah, nanti hasilnya sama. Jadi dia mengurangi sedikit panjang rumusnya. Jadi yang awalnya tadi if-nya beberapa kali di sini ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang udah kita hilangkan karena di awal sudah kita tampilkan dengan ifs-nya. Mungkin ini jadi solusi juga untuk bisa mengurangi panjangnya pembagian rumus yang sudah kita buatkan tadi. Sekarang kita mau kasih, atau saya mau kasih kepada kalian alternatif berikutnya yang juga bisa kalian gunakan untuk mencari hasil yang serupa. Coba kalian perhatikan. Kita sebenarnya punya acuan tabel referensi, yang mana tabel referensi itu nanti kita ambil dari tabel sebelah yang kode 412 ini. Coba kalian perhatikan. Nah, oke. Di kode itu nanti kita bakal menampilkan kotanya kan. Ada kotanya kan tercantum ya. Jadi kalau di 105 Jakarta Pusat, 201 Jakarta Barat, ini Jakarta Timur dan seterusnya kan. Nah, kita bakal gunakan referensi ini biar bisa membantu kita mengklasifikasi untuk menampilkan jawaban dari tarifnya tadi. Oke, caranya gimana Pak? Caranya adalah kita langsung pakai rumus aja ya. Saya akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk bisa membantu kita menampilkan jawabannya, karena di sebelah sini sebenarnya ada tabel kirim kan. Nah, ini sebenarnya sudah ada tuh. Jakarta Pusat kirimnya sekian, Jakarta Barat sekian, Jakarta Timur sekian, ya kan? Ada semua ya klasifikasi harganya ya. Nah, jadi kalian juga boleh menggunakan referensi tabel bantu selain menggunakan rumus Swiss tadi. Boleh kita pakai rumus VLOOKUP. Kita kasih nama dulu ya yang kirim ya, sorry, lupa. Untuk kirim ini, karena kita mau menggunakan rumus VLOOKUP, maka kita kasih nama dulu ya, sini ya. Blok dulu, kemudian klik kanan. Bloknya itu mulai dari kode tipe. Kenapa? Karena kode tipe ini yang akan kita gunakan untuk acuannya. Oke? Atau terlalu jauh kali ya kode tipe. Ambil kotak kirim aja deh. Sorry. Dari sini aja bloknya. Oke, klik kanan. Kemudian device name. Kita kasih nama apa? Yang belum. Kirim ya. Kirim. Ingat, kalau kita nanti kasih nama kirim atau panggil kirim, maka dia akan ngebaca mulai dari kolom kotak kirim sampai dengan kolom kirim di ujung kanan. Oke. Oh, sudah ada namanya. Berarti harus nama yang lain. Apa namanya bagus ya? Harga kirim aja ya. Atau tarif kirim deh. Tarif underscore kirim. Oke. Sekarang kita coba pakai rumusnya di sini. Sama dengan VLOOKUP. Acuannya itu kotak kirim. Kemudian koma. Table array-nya tadi namanya adalah. Apa tadi namanya?
tarif ya, tarif kirim. Nah, betul. Ada pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, kemudian dia pakainya false atau 0. Lalu kita duplikasi ke bawah. Nah, ini jauh lebih simpel dibanding tadi ya, yang harus terlalu panjang ke sana kemari rumusnya, pakai logika lagi, sementara di tabelnya udah disediakan sebenarnya kolom kirimnya gitu kan, berdasarkan acuan kota kirimnya, udah ada. Sekarang kita lanjut lagi ke kolom diskonnya. Kolom diskon diisi dengan ketentuan jika jumlah terjualnya lebih dari 15 kg, maka perhitungan jumlah terjualnya itu dikalikan 10%. Ini gampang guys, karena cuman perhitungan aritmatika biasa aja. Kita lanjut lagi ke total penjualan. Adakah? Oh, tidak ada. Berarti kita diminta melakukan perhitungan secara analisa saja. Coba kita lihat nih. Di sini kan sudah ada harga per kilogram nih. Ada biaya ekspedisi nih, ada diskon juga. Nah, kira-kira total penjualannya itu kita peroleh dari apa? Kan gitu ya. Sama dengan harga per kilogram ditambah biaya ekspedisi dikurangi diskon, benar? Lalu kita duplikasi ke bawah, double klik ya. Untuk rekapitulasi, ini kan cuman sekedar menjumlahkan saja dari total penjualan ya. Jadi kita sum ini, lalu kita max juga, kita min sama average. Boleh begini berarti. Sama dengan choose. Kemudian kita indexing aja ya, ada berapa sel nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masukkan rumus pertama adalah sum untuk penjumlahan. Seperti ini. Kemudian balas kurung. Lalu nanti di sini kita gabungkan aja rumusnya jadi satu biar nanti nggak rempong. Tertingginya max. Kemudian terendahnya min. Rata-ratanya average ya. Nah, muncul. Atau boleh juga satu-satu nggak apa-apa. Sama dengan sum misalnya ya. Sum, kemudian max, salah. Kemudian min sama average ya. Average. Nah, sama aja jawabannya. Mau satu-satu boleh, mau di index juga boleh. Ya, sama kan, nggak ada bedanya ya jawabannya? Iya, karena mengambil referensi yang sama. Kita lanjut lagi ke sebelah. Kita diminta merekap jumlah dan total penjualan masing-masing sayuran ya. Kayak brokoli nih, jumlahnya totalnya ada berapa? Karena kalau kita ngelihat di sini brokoli itu jumlahnya kan beragam ya. Kayak misalnya ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Nah, kita jumlahkan semua kayak 15 tambah 19 tambah 15 tambah 10. Hasilnya berapa? Nah, itu maksudnya. Sama dengan SUMIF. Kita cus aja deh biar satu kali jalan ya. 1,2. Salah. 1,2. Kok 2 sih? 1,2. Range pertama itu adalah sayurannya. Oke, kunci F4. Kemudian kriterianya adalah brokoli. Kemudian koma, sum range-nya adalah jumlah ya. Karena jumlah yang pengen kita jadikan sebagai referensi perekapannya. Kunci F4. Kemudian yang kedua adalah kita juga SUMIF ya, sama. Tetapi nanti referensinya beda. Referensi pertama adalah sayuran sama tetap F4. Kemudian koma, ambil rekapnya, koma. Terakhir itu yang diminta adalah total penjualan ya. Berarti kita geser ke kanan, ambil yang total penjualan sebagai referensinya. Kunci F4, kemudian enter. Sisanya kita duplikasi ke bawah ya, Ctrl D. Nah, maka udah bakal muncul. Ya, aman ya guys ya, nggak ada masalah kan?